Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sangat kaya akan budaya, suku, dan bangsanya. Tak luput makanan khas dari tiap-tiap suku atau provinsi gitu. Jadi saya di sini akan membawakan 5 makanan khas dari 5 provinsi dari Indonesia bagian timur. Pertama, makanan khas Sulawesi Tenggara, sinonggi. Sinonggi adalah makanan yang terbuat dari pati sari sagu. Di Sulawesi Selatan, makanan khas ini dikenal sebagai kapurung, sedangkan di Maluku dikenal sebagai papeda. Sinonggi ini memiliki penyajian yang berbeda, di mana tepung sagu yang telah dimasak tidak dicampurkan dengan sayur, kuah ikan, sambal, atau bumbu lainnya. Campuran lauk tersebut disesuaikan dengan selera masing-masing yang menikmati makanan ini. Sinonggi bahkan menjadi makanan pokok suku Toraki sejak zaman dahulu, dikutip dari laman budayaindonesia.org. Penamaan sinonggi ini berasal dari bahasa lokal suku Toraki, yaitu Osanggi atau Posonggi. Kata ini merujuk pada alat yang serupa dengan sumpit yang terbuat dari bambu. Sinonggi memiliki fungsi yang sama seperti nasi, telah menjadi makanan pokok bagi masyarakat daratan Sulawesi Tenggara yang memiliki kandungan karbohidrat pas saat dihidangkan bersama lauk seperti sayur dan ikan. Namun seiring perkembangan zaman, lauk pauk pada sinonggi telah banyak berkembang mengikuti keinginan bagi penikmatnya. Terkadang dihidangkan hanya dengan cumi saja, ayam, ataupun dengan daging sapi. Yang kedua, makanan khas Maluku Utara, gohu ikan. Gohu ikan adalah makanan khas dari Maluku Utara. Hidangan ini merupakan salah satu hidangan tradisional yang sangat populer di daerah tersebut. Gohu ikan sering disajikan sebagai hidangan pembuka atau makanan pendamping nasi. Hidangan ini mencerminkan kekayaan rempah-rempah dan hasil laut yang melimpah di wilayah Maluku Utara. Hidangan ini tidak hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya dan kuliner khas Indonesia. Seperti halnya sashimi, makanan khas Jepang, gohu diolah dari ikan tanpa proses pemanasan. Gohu dibuat dari campuran ikan dan bumbu yang sederhana, dengan rasa asam yang khas dari jeruk lemon chewy alias jeruk ikan yang memberikan aroma unik. Rasanya yang menyegarkan membuat gohu cocok untuk dinikmati sebagai makanan pembuka. Yang ketiga, makanan khas dari Nusa Tenggara Timur, daging belacang. Daging belacang yang merupakan menu masakan khas dari NTT. Resep makanan ini cukup mudah dengan menggunakan bahan utama daging sapi. Sekilas, daging belacang ini mirip dengan rendang, tetapi cita rasa yang dihasilkan berbeda. Jika Anda menggunakan daging sapi, gunakan bagian daging khas dalam, kemudian dipadukan dengan bumbu yang khas sehingga menghasilkan cita rasa yang lezat, enak, serta rasa pedas yang dapat meningkatkan gairah makan dan kemudian menambah nasi ekstra. Daging belacan ini mungkin bagi sebagian orang terdengar asing, namun bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, daging belacang ini adalah hidangan yang sangat istimewa. Hidangan tradisional ini memiliki cita rasa yang khas dan memberikan kenikmatan yang menggugah selera makan. Yang keempat, makanan khas dari Papua Tengah, udang selingkuh. Kuliner khas Papua yang satu ini memiliki nama yang sangat unik, yaitu udang selingkuh. Dinamakan udang selingkuh karena memiliki bentuk tubuh udang namun memiliki capit seperti kepiting. Jenis udang ini merupakan udang air tawar yang bisa ditemukan di Sungai Baliem, Kabupaten Jayawijaya. Udang jenis ini memiliki cita rasa dan tekstur yang berbeda dari udang pada umumnya. Dagingnya berserat, sedikit lembut, dan rasanya manis seperti daging lobster. Udang selingkuh biasanya dihidangkan dengan masak atau digoreng. Bersama itu dimakan dengan bunga pepaya atau tumis kangkung. Dalam cara penyajiannya, pada umumnya udang ini bisa direbus, digoreng, ataupun dibakar. Dan yang kelima, makanan khas dari Bengkulu, gulai kembaang. Gulai kembaang adalah salah satu makanan khas Bengkulu yang populer. Makanan ini dihidangkan dengan menggunakan santan sebagai kuahnya. Gulai ini
dibuat dari iga sapi yang dimasak dengan bumbu khas Bengkulu. Gulai adalah sebuah menu hidangan dengan menggunakan santan sebagai kuahnya. Makanan ini memiliki ciri khas berwarna kuning karena pengaruh sari kunyit. Gulai yang satu ini sangat menggugah selera makan. Rasanya sangat gurih, nikmat, dan lezat. Bahan dasarnya adalah daun pakis, iga sapi, santan, dan bumbu yang khas. Pakis adalah tanaman berbentuk rumpun yang biasanya tumbuh baik di daerah kering dan lembab dan di bawah lingkungan yang teduh. Kandungan nutrisi pada daun pakis antara lain vitamin A, vitamin C, kalium, vitamin B kompleks, protein, karbohidrat, dan kalsium. Paduan bumbunya akan menciptakan rasa yang lebih dahsyat pada gulai ini.
Terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada kesalahan nama, tempat, ataupun sebagainya, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.